Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada saat ini, Selasa 19 Januari 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luhuk doh hitalilu songo biru-biru. Danuk marsitodong dalam nabi alai hajahaton ni hita sudina ihonahut Jahoba tu ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam firman ini kita melihat bahwa kita semuanya adalah sesat seperti domba. Mengapa dikatakan sesat seperti domba? Domba itu adalah harus dituntun. Domba itu adalah harus digembalakan. Domba itu harus dijaga supaya dia dapat bertahan hidup. Dan domba itu tidak dapat hidup sendiri, tapi dia harus hidup bersama dengan domba-domba yang lain, bersama dengan gembala, supaya domba itu dapat terpelihara di dalam hidupnya. Dan ketika domba itu sendiri dan menyendiri, itu adalah bukan hal yang biasa baginya. Tetapi domba itu harus selalu hidup bersama-sama dengan yang lain, hidup dengan jalan yang ditentukan oleh gembala, dan saling beriringan satu dengan yang lain. Dan domba ini ketika dia terpisah dari domba yang lain, terpisah dari kawan-kawannya, maka dia akan semakin cepat dimangsa oleh binatang buas. Dan dia akan semakin cepat untuk mengalami kekacauan di dalam kehidupannya. Dan karena kalau dia tersesat, maka susah bagi domba itu untuk kembali kepada saudara-saudaranya. Tetapi siapakah yang dapat menuntunnya ketika dia tersesat? Yang dapat menuntunnya adalah gembala itu. Gembala itu yang akan menuntunnya, membawanya kembali supaya dia kembali kepada jalan yang benar, supaya dia tidak tersesat. Karena ketika domba itu tersesat tanpa pertolongan daripada gembala itu, maka domba itu tidak akan dapat kembali. Saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita. Tanpa gembala agung, tanpa Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengenal jalan yang benar. Kita tidak akan mengenal jalan yang lurus. Kita tidak akan mengetahui bagaimana rencana Allah dan menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh menentukan hidup kita, jalan kita sendiri, tetapi kita harus berjalan bersama dengan Allah. Dikatakan tadi dalam firman ini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Artinya bahwa apa yang ku kehendaki itu yang kulakukan. Apa yang membuat kehidupan diri kita semakin enak, semakin nikmat, itu yang kita lakukan. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang menguntungkan bagi kita, apa yang membuat kehidupan kita aman, itu yang kita lakukan. Sehingga manusia itu, domba itu, sesuka hatinya melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam perilakunya. Hal inilah yang dikatakan sesat. Oleh karena itu, di dalam kesesatan itu, bahwa kita akan sangat sulit untuk kembali tanpa pertolongan Allah. Bagaimana caranya supaya kita kembali kepada jalan yang benar? Supaya kita tidak terlena dengan cara hidup kita yang selalu mengandalkan kekuatan kita, selalu mengandalkan pikiran kita, dan selalu mengandalkan apa yang ada pada kita. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus mau ditolong oleh Allah. Dan kita harus memberikan, menyerah, pasrah, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menimpakan
segala kejahatan kita, segala kesesatan kita, Tuhan yang menanggungnya ketika kita datang kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara yang kami kasihi, banyak manusia yang mengalami dan menjalani kehidupannya dengan kemampuannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, namun tidak menyadari bahwa itu adalah sudah salah, bahwa itu adalah sudah tidak benar di hadapan Allah. Namun mari kita datang kepada Allah, supaya Allah yang akan meluruskan, Allah yang akan membawa kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat. Serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita rencanakan, apapun yang akan kita lakukan, yang kita harapkan dalam kehidupan kita, semuanya serahkan kepada Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya, dan selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.